Sebelum memasuki materi yang akan disampaikan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mita Aulia dan Saya Nunik Oktavia Nurkolbi dari Chandra Bagja Rosidi, Lutfa Yazid Nurullah, dari PRI semester 6A mahasiswa STI Al-Azhari, dengan NIM 11 2021 1088. nomor NIM saya 11 2021 0059. dengan nomor NIM 11 2021 1023. dengan nomor NIM 11 2021 1143. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tipe-tipe kepemimpinan untuk memenuhi tugas mata kuliah Leadership dan Manajemen Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, Magister Agama. sebelum memasuki materi yang akan disampaikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu kepemimpinan. Menurut Toha, kepemimpinan adalah usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok. Menurut Bas, kepemimpinan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan secara sentral dan strategis yang membawa organisasi kepada tujuannya. Dan menurut David, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah usaha seseorang untuk mengajak orang lain dengan penuh semangat. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain kepada tujuan tertentu. Unsur-unsur yang ada di dalam kepemimpinan, yang pertama adalah pengikut, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah usaha untuk mempengaruhi. Pemimpin adalah seorang figur, di mana tindak tanduknya akan diperhatikan. Ketika pemimpin itu disenangi, maka dia akan bisa mengatasi segala macam kesulitan, bahkan hal yang paling rumit sekalipun. Ada 6 komponen yang menjadi dasar dari kepemimpinan. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah bawahan yang mengikuti perintah dari pemimpinnya, yang ketiga adalah pedoman kepemimpinan, yang keempat adalah aturan dengan batas tertentu, yang kelima setiap anggota dan pemimpin bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, dan yang keenam adalah pemimpin merangkul semua anggotanya agar dapat maksimal dalam mengerjakan tugasnya. 6 komponen tadi menjadi sangat penting bagi pemimpin agar dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan lancar dan tidak menjadi penghambat bagi tujuannya. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kepada seluruh anggota organisasi dan sumber daya lain organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Malia S. P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu serta strategi untuk mengatur kemanfaatan penggunaan dari sumber daya manusia, sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan kata yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, bertanggung jawab, bertujuan untuk membantu, memotivasi, dan mendorong seseorang atau sekelompok orang agar menuju ke tujuan yang ingin diinginkan serta perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada hakikatnya, pendidikan adalah memanusiakan manusia, yang artinya manusia adalah makhluk yang paling tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lainnya karena memiliki bahasa dan akal untuk mengembangkan jati dirinya sebagai manusia yang berbudaya. Korelasi dari dua pengertian atau dua definisi tersebut yaitu manajemen pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu yang dimana pada hal ini manajer atau pemimpin menjadi pengarah bagi anggota-anggota lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentunya upaya yang dilakukan manajer atau pemimpin ini akan dapat mempengaruhi kepada sistem pendidikan yang signifikan. Maka dari itu, kami akan membahas beberapa tipe-tipe gaya-gaya kepemimpinan yang tentu berbeda satu sama lain. Penjelasan tersebut akan disampaikan oleh teman saya. Pemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik didasarkan pada intrapersonal seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus sebagai daya tarik yang sangat memikat dalam memperoleh banyak pengikut. Dengan karismanya tersebut, maka seorang pemimpin yang karismatik dapat dengan mudah mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya. Pemimpin selanjutnya yaitu pemimpin laissez-faire, yang dimana pemimpin ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya masa bodoh.
Jika pemimpin otokratik selalu mendominasi sebuah organisasi, maka pemimpin laissez-faire ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada bawahan. Adapun sifat dari pemimpin laissez-faire ini yaitu memberi kekuasaan penuh terhadap anggotanya. Dengan demikian, pemimpin memiliki keyakinan bahwa semua usaha akan cepat berhasil dengan kesadaran dari anggota masing-masing. Tentu ada hal negatif dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini. Yang pertama, guru akan bekerja secara independen. Yang kedua, tidak ada arahan yang jelas dari pemimpin. Yang ketiga, tidak memiliki rasa kepada lembaga dikarenakan tidak ada visi, misi, dan tujuan. Demikian pemaparan pemimpin laissez-faire. Tipe kepemimpinan otokratik. Pemimpin otokratik melihat perannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional. Dengan kata lain, tipe kepemimpinan otokratik merujuk pada sikap seorang pemimpin yang egois. Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang memiliki sikap sebagai berikut. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, tergantung pada kekuasaan formilnya, dalam tindakan pergerakannya mempergunakan approach, mengandung unsur paksaan, atau bersifat menghukum. Menurut Apipuddin, seorang pemimpin bertindak sebagai diktator. Pemimpin adalah penggerak dan penguasa dalam kelompok. Kewajiban bawahan atau anggota-anggotanya hanyalah mengikuti dan menjalankan tanpa boleh membantah dan memberikan pendapat. Segala bentuk keputusan dan tindakan dalam organisasi tersebut harus ditentukan berdasarkan kehendak seorang pemimpin. Pemimpinan demokratis. Dari kata demokratis ini tergambar bahwa apa yang akan kita putuskan dan laksanakan ini disepakati dan dilakukan bersama-sama. Tipe demokratis ini berdasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya tertentu. Dalam tipe kepemimpinan demokratis ini berbeda dengan dua tipe kepemimpinan sebelumnya. Karena pada kepemimpinan ini tidak bertindak otoriter dan tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada bawahannya. Dalam tipe ini, kepemimpinan terhadap bawahannya sama-sama bekerja sama dari mulai perencanaan sampai evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Kepemimpinan demokrasi ini selalu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompoknya. Sehingga berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan tergantung pada anggotanya dan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan militer, di mana gaya kepemimpinan ini seringkali digunakan oleh para militer. Cirinya yang pertama menggunakan sifat perintah, yang kedua menggunakan jabatan sebagai kewenangannya, yang ketiga selalu menuntut disiplin yang tinggi, yang keempat senang menggunakan sistem formal. Nah, gaya kepemimpinan adalah ciri khas tiap orang untuk memimpin. Maka dari itu ada 3 alasan utama para peneliti untuk mengklasifikasikan gaya kepemimpinan. Yang pertama dilihat dari sifatnya. Ada banyak sekali sifat gaya kepemimpinan. Namun ada 3 hal yang mencolok dalam sifat yang diterapkan oleh para pemimpin. Yang pertama adalah bentuk fisik. Yang kedua adalah intelijensi. Dan yang ketiga adalah keramahan. Tidak semua orang mempunyai 3 hal itu. Namun ketika 3 hal itu ada dalam seseorang, maka dia akan dipertimbangkan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu dari perilakunya, di mana ternyata para peneliti meneliti gaya kepemimpinan seseorang dipengaruhi oleh keefektifan gaya memimpin orang tersebut. Dan yang ketiga yaitu sifat situasional, di mana pemimpin yang ideal yaitu pemimpin yang bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang ada. Kesimpulan dari paparan di atas yaitu suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian besar tergantung pada kepemimpinan itu sendiri. Ada banyak kepemimpinan yang ada dalam manajemen pendidikan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Tipe kepemimpinan ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.